Shalom semua, salam sejahtera dan berbahagia bagi kita semua jemaat SAF House of Restoration. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Di hari Selasa kita mengundang saudara sekalian untuk bisa menghadiri IG Live. Akan ada special topik yang dibahas melalui Instagram kita di @safsby pada jam 8 hingga jam 9 malam. Di hari Kamis kita juga mengundang saudara sekalian untuk bisa hadir di komunitas Tumbuh Bersama. Mari kita ajak teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak hadir, dan mari kita saling menguatkan dan mendoakan di KTB Group masing-masing. Dan terakhir, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan bagi Allah Tuhan kita. Saudara bisa memberikan persembahan, persepuluhan, maupun dana misi melalui rekening yang tertera di layar Anda. Ataupun saudara bisa juga scan barcode yang tertera di layar Anda. Sekian pengumuman dari saya, selamat beribadah semuanya, God bless you. Shalom semuanya, happy Sunday, bagaimana kabarnya? David harap semua baik-baik saja ya guys ya. Yuk mari kita sebelum memulai ibadah hari ini kita siapkan hati. Kita sudah belajar minggu lalu tentang gimana kita harus berbuat baik. Hari ini mari kita benar-benar mempersiapkan hati kita. Apabila mungkin kita sampai hari ini masih mendukakan hati Tuhan, yuk kita benar-benar mau minta ampun kepada Tuhan. Apabila sampai hari ini kita masih tidak ada waktu khusus untuk Tuhan, mari kita minta ampun. Hari ini David mengajak untuk yuk kita siapkan hati kita. Kita memberikan semua yang kita punya, semua yang kita miliki untuk Tuhan. Thank you Jesus God. Terima kasih Bapa. We come to worship you God. Come on, sing this song together. Katakan. Berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Ini hati kami Bapa, kami mau berkenan bagimu Tuhan. Katakan pulihkan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuk kami Tuhan, bentuklah
hati kami Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau hidup Tuhan berkenan bagi Engkau Bapa. Ampunilah kami Bapa jika kami masih tidak berkenan buat Engkau Tuhan. Engkau yang selalu Tuhan ada dalam hati kami Tuhan. Engkau yang membentuk kami Tuhan. Thank you Jesus God. Kami mau hidup kudus dan berkenan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Thank you Jesus God. Come on, just worship God. Terima kasih Tuhan. Kami katakan Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Thank you Jesus God. Ini hati kami Bapa, ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami katakan Kaulah harapanku Bapa. Kaulah harapanku. Hidupku di dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Come on, let's just worship God. Dengan apa kan ku balas segala Tuhan, segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur katakan segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Selamanya. Selamanya. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Apa kabarnya saudaraku? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Itulah yang kita semua harapkan ya saudara-saudara. Baik saudaraku, kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan berbicara tentang kebaikan. Masih tentang kebaikan, karena bulan ini kita berbicara yaitu dari buah roh yang di dalamnya berbicara tentang kebaikan dan nanti dilanjutkan kesetiaan. Kalau minggu yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang siapa penguasa hatimu, karena siapa penguasa hati kita itu menentukan buah yang keluar dari hidup kita. Sebab kebaikan yang dimaksudkan sebagai buah roh itu bukan sekedar perbuatan baik, tetapi kebaikan yang lahir dari hati yang benar, dari hati yang dikuasai oleh kebenaran. Dan kebenaran, kalau kita berbicara tentang kebenaran, maka Kristus itulah kebenaran itu sendiri, saudara. Dan berikutnya saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan tentang kebaikan orang benar. Mengapa saya berbicara tentang kebaikan orang benar saudara? Sebab saya terinspirasi dengan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 20 ayat 7. Yang saya bacakan bagi kita semua. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saya mau memulai dari kata berbahagia terlebih dahulu, saudara. Siapa yang di antara kita ingin hidupnya berbahagia? Saya mau berbahagia. Saudara pasti ingin berbahagia. Lucu juga saudara-saudara kalau ada orang-orang yang mengatakan terkesan berbahagia itu salah, saudara-saudara. Tunggu dulu.
Alkitab dengan jelas berbicara tentang kebahagiaan, saudara-saudara. Tentu kita harus tahu kebahagiaan yang dimaksud oleh Alkitab itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, menurut banyak ahli, saudara, kebahagiaan manusia bukanlah hak ataupun berkat. Kebahagiaan bukanlah sesuatu hak yang kita bisa tuntut, ataupun sesuatu yang kita namanya berkat, kita syukuri, artinya sesuatu yang diberikan kepada kita. Tetapi kebahagiaan adalah pilihan setiap orang atau choice. Nah, ini pendapat para ahli sosial. Dan kalau saudara mengikuti pendapat ini, maka saudara akan kadang-kadang menemukan di sosmed kebahagiaan itu adalah pilihan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kebahagiaan kalau itu adalah sebuah pilihan dalam tahap tertentu, pemikiran tertentu nampaknya benar. Tetapi saudara, apakah kebahagiaan Alkitab itu seperti yang disampaikan oleh para ahli sosial? Berbicara tentang kebahagiaan, saudara, ada beberapa aliran yang membahas tentang kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang dikejar dan terjadi melalui sensual, melalui indera, ya, kenyang, makan enak, tidur nyenyak, kemudian pemandangan yang indah. Saudara-saudara, hal-hal yang datang kepada kita melalui sensual, melalui indera kita, yang mendatangkan satu perasaan senang, satu perasaan puas. Ada yang mengatakan itu kebahagiaan. Nah, orang-orang yang mengejar kebahagiaan seperti itu, saudara, itu adalah orang-orang yang berpikir bahwa kebahagiaan didapatkan melalui apa yang diterima melalui indera kita, penglihatan, pendengaran, dengar musik yang enak, melihat sesuatu yang indah, memakan, mencicipi makanan yang nikmat, lesat, lalu kemudian dipijit indera perasanya, saudara. Maka saudara-saudara, orang-orang yang mengejar kebahagiaan seperti ini, mereka akan kemudian terus-menerus mencari kebahagiaan seperti ini. Tetapi saudara, saya ingin ingatkan bahwa kebahagiaan firman Tuhan, kebahagiaan dari Alkitab, kebahagiaan sejati itu tidak seperti itu, saudara-saudara. Memang itu mendatangkan rasa senang, tetapi kebahagiaan menurut firman Tuhan bukan oleh karena kondisi. Kebahagiaan yang menurut firman Tuhan itu terjadi oleh karena relasi, oleh karena hubungan dengan Kristus, hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12 Yesus membicarakan tentang berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita, maka dia akan dihiburkan. Ini semua ada hubungannya dengan Tuhan, saudara. Nah, saudara, kembali kepada tentang kebahagiaan tadi. Kalau ada namanya kebahagiaan sensual, yaitu kebahagiaan yang terjadi oleh karena ada sensor, ada hal-hal yang kita terima melalui panca indera kita sehingga kita merasa senang, kita merasa puas. Nah, saudara berpikir, saudara mengalaminya, saudara mengejarnya, saudara, itu adalah kebahagiaan sensual namanya. Ada juga yang kemudian disebut kebahagiaan intelektual. Kebahagiaan intelektual itu terjadi karena orang kemudian memahami sesuatu yang baru sehingga dia mengalami kepuasan. Dia mengerti sesuatu yang sebelumnya tidak mengerti, atau dia mengalami penemuan melalui apa yang dia renungkan, dia pikirkan. Maka terjadilah kebahagiaan intelektual, saudara-saudara. Kebahagiaan intelektual itu bisa dialami oleh orang-orang yang kemudian mempelajari sesuatu dan menemukan sesuatu yang baru, saudara, dan asik dengannya. Dan harus diakui, kebahagiaan itu juga bisa kita temukan di dalam gereja.
Ketika saudara ada di dalam satu konser musik yang menyenangkan, saudara bisa mengalami kebahagiaan. Atau kemudian saudara mendengar firman Tuhan secara intelektual, saudara mendapatkan pencerahan, saudara menemukan kebahagiaan. Tetapi ingat bahwa kebahagiaan yang seperti itu sifatnya kemudian sementara, saudara-saudara. Bukan berarti salah, tidak. Tetapi kalau saudara berpikir itulah kebahagiaan, itulah yang salah. Karena kebahagiaan di dalam firman Tuhan itu tidak seperti itu. Apa yang kemudian di dalam firman Tuhan diajarkan tentang kebahagiaan? Amsal pasal 20 ayat 7 mengatakan bahwa kebahagiaan itu terjadi orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kebahagiaan menurut firman Tuhan ada hubungannya dengan moral, saudara-saudara. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Perhatikan di sini, saudara. Yang pertama saya ingin mengajak saudara merenungkan tentang konsep perjanjian lama tentang orang yang berbahagia. Loh Pak Agus berbicara tentang kebaikan orang benar, kenapa dari kebahagiaan? Ya, karena ayat kita Amsal pasal 20 ayat 7, orang-orang benar yang kemudian bersih kelakuannya ternyata menghasilkan kebahagiaan. Jadi saya mau bahas dulu dari kata kebahagiaan tersebut, dari kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang dimaksud di sini bukan oleh karena kebahagiaan yang sensual, bukan oleh karena kebahagiaan intelektual. Dan yang ditulis di sini adalah kebahagiaan oleh karena kebahagiaan moral, saudara-saudara. Oleh karena tindakan yang baik, tindakan yang bersih. Nah, dalam perjanjian lama, konsep kebahagiaan yang ada di dalam Amsal pasal 20 ini adalah orang yang berbahagia adalah orang yang benar, yang menjalankan atau melakukan kebenaran. Orang benar yang melakukan kebenaran yang diketahui, maka mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam kekristenan adalah seperti ini juga di dalam perjanjian lama, di mana kebahagiaan itu terjadi oleh karena saudara dan saya menjalankan, menghidupi apa yang kita ketahui, saudara. Dalam terjemahan King James dikatakan, the just man walk in his integrity. His children are blessed after him. Kalau terjemahan bahasa Inggris lebih menggunakan kata blessed, diberkati. Tapi saya lebih suka kata berbahagia. Mengapa? Karena kalau diberkati kesannya itu dari Tuhan kepada kita saja. Tidak, saudara-saudara. Ini ada unsur dari kita juga, ada unsur subjektif, bukan hanya objektif saja Tuhan kemudian memberikan kebahagiaan, tidak. Tetapi ada unsur subjektif di mana kita juga mengalami, merasakan kebahagiaan. Nah, King James mengatakan orang benar yang berjalan di dalam integritasnya. Kelakuan bersih dipakai kata integritas di sini. Kalau di dalam Contemporary English Version mengatakan good people live right. Orang yang baik, yang hidup benar, and God blesses the children who follow after their example. Dan Tuhan memberkati anak-anaknya yang mengikuti teladannya. Dalam Young Literal Translation, saya suka terjemahan ini. The righteous is walking habitually in his integrity. Orang benar berjalan habitually. Orang benar yang berjalan mengembangkan kebiasaan di dalam integritasnya. Mereka, the happiness of his son after him. Maka berbahagialah keturunannya yang mengikuti dia, yang meneladani dia. Jadi perhatikan di sini saudaraku, bahwa kebahagiaan terjadi oleh karena orang benar, orang yang mengerti kebenaran, lalu membangun habit, membangun kebiasaan, melakukan apa yang dia percaya. Itulah integritas. Kalau saudara percaya bahwa Allah adalah Allah yang baik,
maka saudara datang kepada dia dan saudara meyakini, menjalankan apa yang saudara yakini, maka saudara akan melakukan kebaikan karena saudara mengikuti Allah yang baik, Yesus yang baik. Kalau saudara percaya bahwa Allah adalah Allah yang pengampun, lalu saudara meyakini itu, lalu kemudian saudara mengampuni musuh saudara, maka saudara sedang menjalankan integritas itu, yaitu melakukan apa yang saudara katakan, melakukan apa yang saudara percayai, dan itulah integritas. Karena integritas itu dalam bahasa Inggris berarti komplit, lengkap, saudara-saudara. Jadi saudara dan saya, kita mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan di sini, bahwa orang-orang yang berbahagia menurut firman Tuhan dalam perjanjian lama adalah orang-orang yang komplit, orang-orang yang menjalankan apa yang dia percayai, saudara-saudara. Kalau saudara percaya bahwa Allah itu murah hati, maka kemudian saudara percaya juga saudara menjadi orang murah hati karena saudara akan menjadi seperti dia. Kalau saudara percaya bahwa Allah itu Allah yang mengasihi tanpa memandang bulu, maka saudara menjalankan apa yang saudara yakini, maka saudara menjalankan integritas, dan itu membuat saudara dan saya akan berbahagia. Akan berbahagia. Itu janji firman Tuhan kepada kita. Dan di sini perhatikan, di dalam ayat ini ada kata orang benar. Dalam perjanjian lama, orang yang benar adalah orang yang mengerti kebenaran atau Torah Tuhan, dan kemudian dia menghidupi kebenaran itu. Dikatakan yang berikutnya, bersih kelakuannya atau berjalan habitually, berjalan menjalankan kebiasaan di dalam integritasnya. Jadi saudara, ini berarti menyiratkan ada orang benar yang tidak bersih kelakuannya, yang menyebabkan orang benar tersebut tidak berbahagia. Berarti saudara, firman Tuhan seolah mengatakan begini, Anda bisa punya informasi tentang kebenaran dan secara intelektual Anda menguasai informasi itu dengan cara Anda mengerti, kita mengerti kebenaran itu, tetapi kalau kemudian kita tidak menjadikan sebagai sebuah tindakan, tidak menerapkannya, dan kemudian menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, yang menyebabkan kemudian kita disebut sebagai orang yang berintegritas, melakukan apa yang kita percayai, melakukan apa yang kita katakan, melakukan apa yang kita khotbahkan, maka ketika itu terjadi kita berintegritas, maka kita akan mendatangkan dampak kepada orang lain dan keturunan kita akan berbahagia. Artinya kebahagiaan itu bukan hanya berhenti kepada kita saja, tetapi juga akan terjadi kepada keturunan, orang-orang di sekitar kita, anak cucu kita yang memperhatikan kita dan mengikuti teladan kita, dan mereka mendapatkan juga kebahagiaan. Jadi saudara, disinilah orang benar bukan hanya memahami, menguasai informasi tentang kebenaran, tetapi orang benar yang hidup di dalam integritas akan mendatangkan kebahagiaan. Mendatangkan kebahagiaan. Luar biasa saudara. Dan saudara, itu konsep di dalam perjanjian lama seperti itu. Dengan kalimat saya sendiri, Alkitab mengatakan, saya bisa mengkalimatkan bahwa orang yang berusaha menghidupi kebenaran firman Tuhan, firman Allah akan berdampak kepada anak cucunya dan generasi yang akan datang, di mana mereka akan berbahagia karena mengikuti jalan kita. Tetapi sayangnya saudara-saudara, apakah itu bisa terjadi? Manusia gagal melakukan kebaikan seperti itu, yaitu melakukan apa yang dia ketahui, kebenaran yang dia yakini, dan kemudian mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kebahagiaan. Mengapa? Karena manusia berdosa. Manusia akhirnya tidak mengalami kebahagiaan oleh karena proses itu digagalkan oleh dosa. Sekalipun perintah Allah itu kudus, Torah itu kudus,
Peraturan-peraturan firman Tuhan itu kudus. Tetapi karena manusia lemah, maka informasi yang benar itu tidak cukup mampu membuat manusia melakukan kebenaran itu. Sehingga kemudian itu menjadi kebaikan dan mendatangkan kebahagiaan. Coba perhatikan dalam Roma pasal 7 ayat 12 dan 13 mengatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Perhatikan, kebenaran yang kita terima itu kudus, baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Karena manusia berada di bawah kuasa dosa, maka kita tidak dengan mudah melakukan apa yang kita ketahui baik, apa yang kita ketahui benar. Karena ada hukum daging, ada hukum dosa yang bersifat daging, yang berusaha melawan. Dan ini terjadi, saudara. Bukankah ketika saudara semakin tahu tentang apa yang benar, semakin saudara bergumul untuk melakukannya. Sehingga kemudian kadang-kadang ada pemikiran begini, kalau begitu lebih baik Pak, saya nggak usah tahu, supaya saya tidak ada pergumulan seperti itu. Betul, saudara tidak ada pergumulan. Mengapa? Karena saudara dan saya sepenuhnya kemudian berada di bawah kontrol dosa itu. Sehingga memang tidak ada pergumulan karena saudara menyerah kepada dosa itu. Soal tahu tidak menjadi masalah, saudara-saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya di bawah kontrol dosa itu bukan karena kemudian kita soal tahu tidak tahu. Artinya setelah saudara tahu bahwa kemudian saudara berada di bawah kontrol dosa. Tidak. Sebelum saya dan saudara tahu kebenaran firman Tuhan, kita sudah berada di bawah kontrol dosa. Bedanya ketika kita tahu kebenaran, maka timbul pergumulan, timbul perjuangan untuk melakukan kebenaran. Tetapi kalau ada orang yang berpikir, kalau begitu Pak, lebih baik saya nggak usah tahu tentang kebenaran supaya saya tidak dipersalahkan, saya tidak dipersalahkan. Ya, saudara-saudara. Saudara, ketika saudara berpikir seperti itu dengan ignore, mengabaikan kebenaran, dengan berpikir dengan demikian saudara tidak akan dituntut, itu salah besar. Saudara tentu tidak perlu dituntut karena saudara dan saya sudah berada di bawah kuasa dosa itu sendiri. Jadi tidak perlu dituntut. Tidak perlu dituntut sehingga kemudian dipersalahkan, bukan karena kita bebas dari dosa. Justru karena kita sepenuhnya menyerah kepada dosa dan kita tidak mengetahui kebenaran sehingga kemudian memang tidak ada perjuangan dan pergumulan. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa kalau perjanjian lama mengajarkan orang benar yang bersih kelakuannya, dia akan berbahagia. Berarti tetapi firman Tuhan mencatat bahwa itu tidak bisa, itu gagal. Maka oleh karena kita berdosa, oleh karena kita di bawah kuasa dosa, maka saudara-saudara tahu tentang yang baik, lalu menjalankan apa yang baik, ternyata manusia gagal untuk bisa seperti itu. Dan perjanjian baru memberikan konsep tentang orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang telah menerima pembenaran oleh Kristus dan digerakkan hidupnya oleh tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Kristus. Saya sudah katakan bahwa Paulus menyimpulkan manusia itu gagal walaupun tahu yang baik. Karena kuasa dosa, berada di bawah kuasa dosa, justru tahu apa yang baik itu dipakai untuk menggugat orang, dipakai untuk menghakimi orang, sementara dirinya sendiri, saudara, dia bersembunyi. Nah, saudara, akhirnya apa? Tahu yang baik saja tidak cukup,
sebab masih ada di bawah kuasa dosa. Maka perjanjian baru memperkenalkan kita ini menjadi orang benar bukan oleh karena tahu yang benar. Kita ini menjadi benar oleh karena kita dibenarkan oleh Kristus. Perhatikan ini. Kita dibenarkan oleh Kristus. Kristus itu kebenaran dan kita dibenarkan. Artinya dosa kita telah dibebaskan, ditebus dari dosa kita sehingga kita diposisikan sebagai orang benar. Roma pasal 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya, kalau kita pakai Amsal pasal 20 ayat 7 tadi, bahwa kita disebut sebagai orang benar bukan karena tahu informasi yang benar, bukan karena sudah mengerti firman Tuhan, tetapi kita sebagai orang benar karena kita dibenarkan, kita menerima pembenaran oleh Kristus dengan iman. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan di sini bahwa kita dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus. Itu berarti kebaikan kita orang-orang perjanjian baru itu tidak mungkin terjadi kalau tanpa hubungan dengan Kristus. Sebab kita berada di posisi benar oleh karena Kristus yang telah menebus kita, membebaskan kita dari kuasa dosa, seperti yang Paulus sebutkan di dalam Roma pasal 7. Jadi ketika kuasa dosa itu kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, lalu kemudian kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa oleh karena di-cover, ditutupi oleh pengorbanan Kristus, oleh nyawa Kristus, maka saudara dan saya, kita menjadi bersih kelakuannya oleh karena darah Kristus, oleh karena penebusan darah Kristus. Sehingga saudara, kita harus tahu bahwa sekarang kebaikan yang kita maksud itu bukan oleh karena kebenaran yang kita ketahui, tetapi kebaikan yang kita maksud di dalam pagi ini oleh karena Kristus itu baik. Kristus itu menjadi model dari kebaikan setiap orang percaya, sehingga kebaikan yang kita lakukan itu harus mengikuti teladan Kristus itu sendiri. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan begini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik, kata baik di sini agathos yang saya jelaskan kemarin minggu, di mana kata baik agathosune, saudara, yaitu kebaikan oleh karena hati yang benar, kebaikan yang muncul oleh karena kekudusan. Dan perhatikan di sini bahwa kita itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, dilahirkan sebagai manusia baru di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10 ini senada sebenarnya dengan Amsal pasal 20 ayat 7. Di mana Amsal pasal 20 ayat 7 mengatakan orang benar yang bersih kelakuannya akan berbahagialah keturunannya. Dan Efesus 2 ayat 10 mengatakan karena kita ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara-saudara, pekerjaan baik yang kita lakukan itu karena kita telah dibenarkan di dalam Kristus. Karena kita telah diciptakan di dalam Kristus. Jadi ini bedanya. Kalau perjanjian lama tanpa ada konsep Kristus ada di dalamnya, di mana orang benar itu melakukan kebenaran dengan usahanya. Tetapi perjanjian baru memberitahu bahwa kita yang telah dibenarkan, sekarang kita melakukan kebenaran, melakukan perbuatan baik oleh karena Kristus sudah mempersiapkan pekerjaan baik itu sebelumnya. Di dalamnya, saudara,
terkandung satu konsep tujuan. Jadi pekerjaan baik yang kita lakukan itu telah dipersiapkan oleh Tuhan. Tujuan kita dibenarkan adalah untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Bagi kita yang diciptakan dalam Kristus, maka kita pasti memiliki tujuan. Karena jelas firman Tuhan sudah menegaskan ini, saudara dan saya yang telah diciptakan di dalam Kristus, kita itu punya pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Ada tujuan. Apa yang kemudian pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ini, saudara? Yang pertama, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya adalah kebaikan sesuai dengan jabatan atau posisi yang Tuhan telah tetapkan. Kata dipersiapkan itu dalam King James ditulis kata ordain. Ordain itu ditabiskan, dilantik. Nah, ini lebih kepada seperti jabatan, saudara-saudara. Seperti posisi begitu ya. Apa maksudnya di sini, Pak? Maksudnya begini, saudara-saudara. Saudara dan saya ketika kita diciptakan di dalam Kristus, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jabatanmu, posisimu, itu kemudian di dalamnya Allah punya tujuan pekerjaan baik di dalamnya. Ketika saudara-saudara sebagai seorang pelajar dan saudara percaya kepada Yesus, posisimu sebagai pelajar, maka Tuhan punya pekerjaan baik melalui posisi saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang majikan, sebagai seorang pekerja, pegawai. Semua posisi saudara-saudara itu punya pekerjaan baik yang Allah telah siapkan sebelumnya yang sesuai dengan posisi saudara. Nah, kalau saya bicara tentang sesuai, berarti di dalamnya ada 3 hal ini. Karena setiap posisi memiliki 3 hal ini. Yaitu saudara punya hak, punya kewajiban, dan punya tanggung jawab. Jadi saudara-saudara, buah roh kebaikan di sini yang berhubungan dengan posisi saudara, yaitu kalau saudara sebagai, katakan sebagai seorang suami, maka saudara akan mengeluarkan buah roh kebaikan ketika saudara di dalam menjalankan hak saudara. Hak itu apa sih? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan hanya oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak yang lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Itu artinya hak. Secara sederhana saja bahwa hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya. Kebaikan di dalam hak ini, saudara-saudara, dari apa yang saudara terima, lalu saudara-saudara memberikannya untuk keluarga saudara, maka saudara menjalankan hak itu untuk kebaikan keluarga saudara-saudara. Demikian juga ada kalanya kita mengorbankan hak kita oleh karena hati nurani yang benar di dalam diri kita, maka kita sedang melakukan kebaikan sesuai dengan posisi kita. Apa yang Anda telah gunakan dengan hak Anda itu? Ketika saya dan saudara mengorbankan hak kita untuk sesuatu yang benar, maka kita sedang mengeluarkan buah roh kebaikan. Dan yang berikutnya, di dalam posisi ada kewajiban. Kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang kita harus berikan. Dan berbicara tentang kewajiban, saudara, setiap posisi selalu ada hak dan ada kewajiban. Dan kalau saudara menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi saudara-saudara, saudara sedang menjalankan kebaikan menurut firman Tuhan. Kebaikan juga di dalam posisi ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Atau tanggung jawab adalah ketika saudara menerima hak dan menjalankan kewajiban,
dari hak dan kewajiban itu, saudara-saudara, ada efek-efek yang saudara harus pikirkan. Dan ketika saudara memikirkannya, maka saudara bertanggung jawab atasnya. Misalnya saudara-saudara, saudara sedang menjalankan kewajiban. Kewajiban misalnya seperti saya sebagai gembala menjalankan kewajiban dengan menyampaikan firman Tuhan. Lalu ketika saya berpikir, oke, yang penting saya sampaikan firman Tuhan, pokoknya terserah bagaimana, maka saya menyampaikan firman Tuhan dengan cara tidak bertanggung jawab. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh, saya mendoakannya, saya menggumulinya, saudara-saudara, dan saya memastikan saya juga turut serta di dalam apa yang saya ajarkan, saya turut melakukan, menjalankan, dan dengan demikian maka saya melakukan kewajiban saya dengan bertanggung jawab, bukan asal-asalan. Dan ketika saya melakukan itu, saudara-saudara, saya sedang menjalankan kebaikan, saya sedang menjalankan integritas, saya sedang membangun kelakuan yang bersih menurut Amsal pasal 20 ayat 7. Demikian juga ketika saudara-saudara menjalankan usaha saudara-saudara, saudara menjual sesuatu dan saudara ketika membuatnya, saudara menjalankan kewajiban dengan membuatnya dengan baik, tetapi bukannya dengan membuat baik, tetapi memastikan bahwa itu tidak akan mencelakai orang lain. Saudara dan saya tidak hanya berpikir ya yang penting laku, terserah bahan di dalamnya bagaimana, nanti itu resiko masing-masing. Maka saudara menjalankan kewajiban menjual tetapi tidak menjalankan tanggung jawab, maka itu bukanlah kebaikan menurut firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik sesuai dengan posisi di mana Tuhan taruh saudara-saudara, di mana saudara mengambil keputusan untuk berada di posisi itu, saudara-saudara. Jadi ketika saudara menjalankan pekerjaan saudara-saudara dengan benar-benar menjalankan hak saudara, menjalankan kewajiban dan semuanya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka saudara sedang menjalankan kebaikan. Menurut firman Tuhan, saudara sedang menjalankan kelakuan yang bersih. Yang kedua, saudara, kebaikan sesuai dengan kesanggupan. Kata dipersiapkan Allah sebelumnya, itu dalam terjemahan yang lain, itu juga berarti to fit up atau cocok. Ini terjadi dengan cara saudara bagaimana? Artinya saudara ini punya kecocokan. Nah kalau ini saudara ini fit untuk sesuatu, pas untuk sesuatu. Ini hubungannya dengan apa? Ini hubungannya dengan kesanggupan, dengan bakat dan talenta. Jadi kebaikan menghasilkan buah roh kebaikan, itu juga berarti saudara menjalankan bakat dan talenta tepat seperti yang saudara miliki, sebagaimana yang dibutuhkan. Dan diberikan untuk Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau hanya untuk diri kita sendiri itu belum sampai kepada kebaikan, karena yang mendapat benefit hanya saudara. Tetapi ketika itu menjadi benefit, itu menjadi berkat buat orang lain, buat Tuhan, maka saudara sedang melakukan kebaikan sesuai dengan bakat talenta saudara. Contohnya, ketika saudara gereja membutuhkan pemain musik dan saudara bisa main musik. Tapi ketika saudara tidak mau untuk terlibat di dalamnya, maka saudara sedang menahan bakat talenta. Itu berarti saudara tidak sedang mengeluarkan buah kebaikan, buah roh kebaikan. Memang ada pengorbanan. Pengorbanannya apa? Saudara mengorbankan hak saudara. Hak untuk kemudian nyantai karena waktu, nah, tetapi itulah kebaikan. Dan kemudian saudara menambahkan kewajiban, karena ketika saudara kemudian menyatakan kesediaan untuk melayani musik atau melayani bidang-bidang pelayanan yang lain, saudara kemudian berkomitmen, maka saudara menambah kewajiban. Dan ketika saudara menjalankan kewajiban apa? Ya kewajiban saudara untuk berlatih sebelumnya, menguasai lagu, saudara memikirkannya, maka saudara mendoakannya, saudara melakukan kewajiban saudara dengan bertanggung jawab.
Jadi bukan hanya sekedar, ya karena ini saya tidak dibayar. Saudara-saudara, ini bukan soal dibayar tidak dibayar. Tetapi soal kita mengeluarkan buah roh kebaikan. Dan ketika kita menjalankan fit up, tepat seperti apa yang saya punya, cocok dengan apa yang dibutuhkan, maka kemudian kita mengeluarkan buah kebaikan, saudara-saudara. Dan yang terakhir, kebaikan yang ketiga, kebaikan sesuai dengan kesempatan yang ada. Kata dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, itu juga bisa berbicara bahwa Allah telah mengizinkan kesempatan-kesempatan tertentu, membuka kesempatan-kesempatan tertentu di dalam hidup saya dan saudara-saudara, di mana itu saudara berada pada kesempatan itu dan saudara menjadi jawaban dari kebutuhan pada saat itu. Dan ketika saudara melakukan itu, maka saudara sedang menjalankan kebaikan. Efesus pasal 5 ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara perhatikan bahwa Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih lebih mudah dipahami. Ayat yang ke-16 dikatakan, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Tuhanlah yang membuka kesempatan-kesempatan kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan baik. Saudara jangan berpikir, nanti ada lagi, nanti ada lagi. Saudara kalau berpikir nanti ada lagi, sehingga kemudian saudara menunda pekerjaan baik, menunda perbuatan baik, saudara-saudara, hati-hati. Yakobus, firman Tuhan mengingatkan kalau kita punya pemikiran seperti itu, saudara dan saya bisa jatuh dalam dosa. Karena kita berarti mengabaikan apa yang telah Allah persiapkan sebelumnya untuk kita menjadi berkat, untuk kita mengerjakan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Ingat, Tuhan sangat serius ketika Dia mempersiapkan kesempatan bagi kita. Oleh karena itu, jika kesempatan untuk berbuat baik itu kita lakukan, mengerjakan pekerjaan baik itu kita lakukan, maka kita tidak melakukannya karena Allah serius, maka kita telah berbuat dosa. Karena sebenarnya Tuhanlah yang mempersiapkan kesempatan itu. Belum tentu Tuhan akan memberikan kesempatan itu lagi bagi kita. Jadi kebaikan itu ada 3 hal ini sesuai dengan posisi kita. Jabatan, keluarga, sebagai di rumah tangga, di pekerjaan, di masyarakat, dalam kehidupan bergereja, sesuai dengan posisi kita, jalankan hak, kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka saudara melakukan kewajiban. Yang kedua, saudara-saudara, kebaikan yang sesuai dengan fit up, sesuai dengan bakat dan talenta. Apa yang kita miliki, saudara punya 1 talenta, 2 talenta, 10 talenta, saudara berusaha menjalankannya, maka saudara sedang melakukan pekerjaan baik yang telah Allah siapkan sebelumnya. Dan yang ketiga, Allah seringkali membuka kesempatan untuk saudara melakukan pekerjaan baik, bukan sesuatu yang saudara rencanakan, tetapi pada waktu itu saudara ada di sana. Misalnya saudara, tiba-tiba saudara sedang jalan-jalan, lalu ada orang yang dijambret, dan jambretnya itu lewat saudara-saudara. Sebenarnya saudara bisa mengejar, membantu, tetapi kemudian saudara tidak mau membantu karena saudara takut, saudara tidak mau mengambil resiko, saudara tidak mau melakukan pertolongan apa-apa, maka saudara bisa berdosa. Kenapa? Karena Allah telah mempersiapkan peristiwa itu, saudara ada di sana, bukan kebetulan. Allah sedang ingin melihat respon hati kita. Kalau kita tutup mata, sebenarnya berarti kita tidak mau dipimpin oleh roh untuk mengeluarkan buah roh kebaikan. Dan ini peringatan firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15
dan ke-16. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Konteksnya ini adalah orang yang berpikir, ya nanti, seolah-olah dia bisa merencanakan, sehingga dia bisa berkata, aku akan tinggal 1 tahun di sana. Ini berhubungan dengan waktu. Yakobus berbicara tentang kesempatan. Ketika Tuhan persiapkan kesempatan buat saudara untuk mengerjakan pekerjaan baik, melakukan yang benar, dan saudara tidak melakukannya, saudara sedang menyangkali, saudara sedang tidak menyadari bahwa Allah lah yang telah mempersiapkan pekerjaan baik itu sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Mengapa? Karena saudara dan saya telah diciptakan di dalam Kristus Yesus, di dalam kebenaran itu. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Waduh Pak, kok bisa begitu? Ya, karena yang pertama, Allah telah mempersiapkan pekerjaan baik itu pada musim saudara, untuk saudara dan saya lakukan, sehingga di dalamnya kita menjalankan kehendak Allah. Dan yang kedua, karena kita sudah naik level saudara, kalau kita bisa menyadari bahwa itu kesempatan bagi kita untuk mengerjakan sesuatu yang baik, tetapi kita tidak mau melakukannya, maka sebenarnya kita membuat kebenaran yang kita ketahui itu tidak menjadi sebuah kelakuan yang bersih. Tidak terjadi integritas. Sehingga kita akan dituntut oleh karena apa yang seharusnya kita lakukan. Waduh Pak, berat sekali ya Pak. Tidak. Karena saudara dan saya dipimpin bukan oleh daging, tetapi dipimpin oleh Roh. Justru itu akan menjadi sebuah privilege, sebuah keistimewaan, sebuah kesempatan yang luar biasa. Kalau saudara sedang diperhadapkan pada kesempatan-kesempatan untuk do something yang benar, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, jangan tunda-tunda, karena Allah telah mempersiapkan itu sebelumnya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan menanggapi firman Tuhan, menyelidiki hati kita. Tuhan, ajar aku untuk berbuat kebaikan, melakukan kebaikan seperti apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Dan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah keturunannya. Saudara, kebahagiaan yang terjadi oleh karena kita mengerjakan pekerjaan baik adalah kebahagiaan yang lahir dari dalam, bukan oleh karena kondisi. Kebahagiaan itu disebut sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mari kita menanggapi firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya mengajak kita untuk merenungkan, meresponi dengan cara, saya tidak mengajak menyanyi bersama-sama. Saya meminta saudaraku untuk mendengarkan kata demi kata dari pujian ini. Sementara singer menyanyikan pujian ini dengan lembut, mari ambil waktu untuk engkau berdoa, meneduhkan diri. Karena ketika kita mendengar kata demi kata pujian ini, mengajak kita untuk menyerukan dengan segenap hati kita, Tuhan ubahkan aku. Sehingga kebaikan kita bukan karena kita ingin menjadi lebih baik, bukan. Tapi kebaikan kita itu karena kita orang benar, saudaraku. Ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Saya mengajak kita, kiranya perubahan itu dikerjakan oleh Roh Kudus melalui pujian ini. Dengarkan kata baik-baik dan berdoalah. Haleluya.
haleluya. Silahkan. Amin, haleluya. Yesus, amin, amin. Haleluya. Biarlah kekudusan-Mu turun Tuhan, haleluya. Yesus, amin. Amin, amin. Dengar doa kami Tuhan, amin. Amin, haleluya, haleluya. Roh Kudus jamah, amin, haleluya, Yesus. Kau jadikan kami ciptaan yang baru Tuhan, ada kebenaran yang hidup. Amin, haleluya, haleluya. Yesus, amin, syukur. Minta pengampunan Tuhan, sucikan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Oh syukur, biarlah kebenaran-Mu nyata pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu terbit seperti fajar di pagi hari, yang menolong kami menyadari. Likan, mari kita nyanyikan ini sebagai doa kita. Amin. Hatiku dengan kasih-Mu bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu, oh Yesus, amin, haleluya. Tuhan ini hidupku, hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni. Yesus, Engkau dengar doa kami. Oh Yesus, amin, 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 haleluya. Bebas dari semua yang jahat. Katakan serupa dengan gambar-Mu, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, buat hatiku seperti. Katakan terus, ubahkan kami Tuhan, amin. Biarlah kebenaran-Mu memerintah hidup kami ya Tuhan, sehingga kebaikan kami, kebaikan yang dikuasai oleh kebenaran, amin. Haleluya, Yesus, amin. Oh Yesus, 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 ku mau seperti-Mu. Ampuni semua yang jahat, Engkau ampuni Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
bawa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Bayangkan ketika engkau berdiri di hadapan penghakiman Tuhan, tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Mari kita mau mempersembahkan setiap kebaikan yang kita lakukan, yang kita rencanakan. Itu didorong oleh karena kita sudah dibenarkan, oleh karena kebenaran-kebenaran itu. Orang benar harus ada buah kebaikan. Walaupun kebaikan belum tentu, saudaraku, semua orang bisa melakukan kebaikan. Tetapi kebaikan dari orang-orang benar adalah kebaikan yang membawa kekekalan. Amin. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat setiap kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kebenaran itu menguasai anggota tubuh kami ya Tuhan. Sehingga setiap anggota tubuh kami menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan, yang kami pikirkan, kami akan belajar berpikir benar, yang mendatangkan kebaikan. Kami akan belajar untuk mengelola perasaan ini dengan kebenaran. Sehingga kami belajar juga untuk melakukan kebaikan yang di dalamnya kami juga bisa merasakan bahwa kebaikan itu adalah kebenaran yang mendorong kami Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau menolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Agar setiap jemaat-Mu, setiap kami Tuhan, mengeluarkan buah kebaikan itu. Dan kebaikan itu bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang. Berikan kami hati yang berkeadilan Tuhan. Sehingga kebaikan kami bukan kebaikan yang pamrih, tapi kebaikan yang didorong oleh karena Tuhan telah melakukan kebaikan kepada setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memulihkan setiap kami. Kalau kami pernah dikecewakan, kalau kami pernah trauma karena melakukan kebaikan-kebaikan yang kemudian dibalas dengan kejahatan, tolong Tuhan, ajar kami untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk kami mempercayakan bahwa kebaikan yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan untuk Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Buat setiap kami menjadi orang-orang yang tangguh di dalam kebaikan. Kami tidak mencari pujian manusia. Sehingga ketika tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang memuji apa yang kami lakukan, kami tetap memandang kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu itu menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur, ajar kami untuk kami punya pandangan kekekalan kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan ya Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya membawa orang, karena firman mengatakan kalau Engkau ditinggikan, maka Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah melalui hidup kami ada buah-buah kebaikan yang mempertobatkan orang lain. Ada buah-buah kebaikan yang menuntun orang lain untuk melihat Tuhan. Ada buah-buah kebaikan yang menolong rumah tangga dipulihkan. Ada buah-buah kebaikan yang menolong setiap relationship itu juga dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di dalam kebaikan itu ada kuasa Tuhan. Di dalam kebaikan itu ada kuasa pemulihan ya Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menguasai setiap kami dengan kebaikan itu untuk mendatangkan pemulihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap bersyukur bersama-sama. Saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu,
Diberkatilah setiap relationship, hubungan-hubunganmu dengan pasanganmu, dengan anakmu, dengan keluargamu, orang tuamu, dengan pekerja, dengan orang-orang yang bersama-sama dengan engkau. Diberkatilah hubungan itu dan mengusahakan untuk buah-buah kebaikan muncul di dalam setiap hubungan itu. Dan biarlah engkau menjadi pelaku firman, sehingga hidupmu akan mengalami kebahagiaan oleh karena menjadi pelaku firman. Hiduplah di dalam ketaatan yang total. Oleh karena itu engkau akan bertumbuh, memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Dia. Dan engkau akan mengalami mahkota kehidupan sementara engkau menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dan dibuat Tuhan engkau menjadi berhasil di dalam apa yang kau kerjakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus itu menjadi nyata di dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan yang menyatakan kepada dunia, supaya dunia menjadi orang-orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat setiap partisipasi saudara-saudara. Happy Sunday dan God bless you all. Terima kasih buat para kru. Haleluya.